Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Syafia Ramadona. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca. Nah, untuk mempermudah pembahasan, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan membahas tentang bukunya terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan membahas tentang biografi penulis. Yang ketiga, saya akan membahas tentang isi dari buku secara keseluruhan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk ke pembahasan pertama. Check it out! Pada pembahasan yang pertama, saya akan memperkenalkan bukunya terlebih dahulu. Buku ini berjudul Tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah dengan penulisnya yaitu Muhammad Abduh Twasikal. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Rumaisoh dan sudah memiliki 2 cetakan. Cetakan yang pertama cetak pada bulan Juni 2020 dan cetakan yang kedua dicetak pada bulan April 2022. Nah, buku yang saya pegang ini merupakan buku cetakan yang kedua. Buku ini memiliki 70 halaman dan buku ini dibaluti dengan cover berwarna coklat muda yang dipadukan dengan seseorang yang sedang membaca Al-Quran di sebuah ruangan. Dan buku ini juga dilengkapi dengan tafsir 4 ulama besar, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh As-Sa'di, tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, dan tafsir Syekh Mustafa Adawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas biografi dari penulis buku ini, yaitu Muhammad Abduh Twasikal, ST, MSc. Beliau merupakan seorang penulis kelahiran Ambon 24 Januari 1984. Pendidikan beliau mulai dari SD sampai SMP ditempuh di Jayapura, Papua. Lalu, beliau melanjutkan program S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan mengambil program studi teknik kimia. Di samping menempuh pendidikan S1-nya, beliau juga menempuh pendidikan di Ma'had Al-Ilmi Yayasan Pendidikan Islam Atsari, Yogyakarta. Kemudian, beliau melanjutkan program S2-nya di King Saud University, Riyadh. Beliau juga merupakan mahasiswa S2 Kalam Kuliah Islam Al-Ma'wa dan mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam. Karya tulis yang sudah ditulis oleh beliau sebanyak 61 buku dan sekitar 40.000 artikel yang dipublikasikan di website rumaisoh.com. Beberapa karya tulis beliau diantaranya yaitu Panduan Ramadan Kontemporer, Kaidah Fikih As-Sa'di Jilid 1, Fikih Bulan Syawal, lalu bermodalkan ilmu sebelum berdagang, yaitu Panduan Fikih Muamalah, dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Pada buku ini dijelaskan bahwa tafsir Jalalain menerangkan surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Hijriah yang terdiri dari 7 ayat. Nah, dalam tafsir Jalalain yaitu pada halaman 10, Jalaluddin Al-Mahali menyebutkan jika basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka terdiri dari 7 ayat. Dan ayat ke-7 yaitu Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan jika basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat ke-7 yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu yang disebutkan pada buku ini yang berpacu pada tafsir Jalalain. Dalam buku ini menerangkan bahwa basmalah itu tidak ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahali. Namun, di sini penulis memberikan tambahan catatan yaitu dari Syekh Ibnu Utsaimin mengenai basmalah. Beliau mengatakan bahwa basmalah itu disebutkan dan akan terkait dengan perbuatan. Jadi basmalah itu
diucapkan ketika kita akan melakukan sesuatu. Itu tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin, Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu dalam tafsirnya, yaitu tafsir Jalalain pada halaman 10, menyebutkan pada lafaz alhamdulillah itu merupakan kalimat berita, yaitu jumlah khabariyah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh seluruh hambanya. Dalam hal ini, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan catatan, yaitu pada lafaz alhamdu adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna yang disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Mahabbah dengan kecintaan atau ta'zim dengan pengagungan. Allah itu sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, di sini pada lafaz Allah yang merupakan nama bagi zat yang berhak disembah. Nah, pada lafaz Rabbil Alamin itu Rabb semesta alam, yang artinya Rabb semesta alam, artinya bahwa Allah adalah yang memiliki semua makhluknya, baik itu berupa manusia, malaikat, jin, hewan-hewan, dan lainnya. Semua makhluk tadi disebut dengan alam atau alamin. Oleh karena itu terdapat alam manusia, alam jin, alam sebagainya. Pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim aidir rahmati wa hiya iradatul khairil li ahlihi. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mempunyai rahmat, yaitu yang mempunyai rahmat. Nah, di sini pada tafsir Jalalain halaman 10, yang dimaksud rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim bermakna sama. Sedangkan jumhur ulama itu menyatakan ada perbedaan di antara keduanya. Salah satunya yaitu menurut Syekh Mustafa Al-Adabi yang ditulis pada At-Tashil li Ta'wil At-Tanzil surah Al-Baqarah fi Su'al wa Jawab pada halaman 20-21. Beliau mengatakan Ar-Rahmanu khasun lil ismi amul fi'li wa rahimu amul ismi khasul fi'li. Yang maksudnya itu Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah yang menunjukkan umumnya rahmat Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu nama yang umum dan menunjukkan perbuatan khusus dari rahmat Allah. Selanjutnya pada ayat Malik Yaumiddin, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah mengatakan bahwa Malik Yaumiddin ay al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamah wa khuswa bidzikri li annahu la malika zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala. Yang mana maksudnya yaitu yang menguasai hari pembalasan. Yang dimaksud pada ad-din pada ayat ini yaitu adalah al-jaza. Al-jaza itu maksudnya itu hari pembalasan, hari kiamat kelak gitu. Nah, lafaz yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu, pada hari kiamat itu, tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan yang merajai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Allah yang menguasai dikaitkan dengan hari pembalasan, disebutkan khusus dalam ayat ini. Bukan berarti pada ayat ini Allah itu tidak menguasai lainnya. Ayat ini sudah didahului dengan ayat sebelumnya, yaitu Rabbul Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Nah, hal ini menunjukkan Allah itu berkuasa di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini pada ayat ini pada Malik Yaumiddin, ad-din di sini itu mengkhususkan pada hari pembalasan, hari kiamat saja. Pada hari kiamat itu tidak ada yang dapat menyeru atau berbicara melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Mahalli rahimahullah mengatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unah ala ibadati wa ghairiha. Sini yang maksudnya itu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya pada ayat ini itu kami hanya mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah
dengan bertauhid dan lainnya. Kami memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan lainnya. Di sini terdapat catatan dari tafsir jalan mengenai ayat ini. Pertama, bertauhid, yaitu bertauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya itu iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Itu maksudnya itu sebuah pengesaan kepada Allah, kalimat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu meminta tolong kepada Allah, maksudnya pada lafaz wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini itu nasta'in itu isti'anah, yaitu isti'anah itu minta pertolongan yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada ayat ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini Imam Mahalli rahimahullah mengatakan, ihdinas shiratal mustaqim, ay arsyidana ilaihi wa yubadalu minhu shiratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah wa yubadalu minal ladzina bisunnatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa humul yahudu wala ghairu ad-dallin wa humun nasara wa naqtatul badali ifadah annal muhtadina alaisu yahudan wala nasara. Maksudnya itu bimbinglah ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu orang yang diberi petunjuk dan hidayah. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat selanjutnya, yaitu pada ghairil maghdubi 'alaihim, itu bukan jalan mereka yang dimurkai. Nah, jalan mereka yang dimurkai itu maghdubi 'alaihim. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Nah, bukan pula mereka yang sesat, az-zalin. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Jadi di sini pada jalan mereka yang dimurkai di sini, yang dimaksud ini pada ayat ini itu orang-orang Yahudi, dan pada mereka yang sesat itu, yang zalim itu, yang dimaksud itu orang-orang Nasrani. Di situ dikatakan oleh Imam Jalaluddin rahimahullah. Selanjutnya, saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Menurut saya, kelebihan dari buku ini yaitu rujukan isinya yang bukan hanya bersumber dari tafsir Jalalain sendiri, melainkan penulis mengambil rujukan-rujukan tafsir dari 4 ulama besar lainnya. Dan dari segi covernya ini, menurut saya ini sudah pas dengan judulnya, sudah sesuai, yaitu tafsir Al-Fatihah, tafsir Jalan Surah Al-Fatihah. Selanjutnya, yang menarik lagi dari buku ini yaitu terdapat ulasan tentang faidah yang ada pada ayat-ayat surat Al-Fatihah ini. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini menurut saya yaitu bahasanya yang kurang sederhana dan paparan penjelasan dari setiap tafsiran ayatnya masih kurang. Demikian review dari saya, dan terima kasih atas tontonannya.